Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Kembali lagi bersama kami, kelompok 9, kelas B, mata kuliah akuntansi syariah, prodi akuntansi Universitas Diponegoro. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sebuah materi, yaitu akuntansi untuk zakat. Nah, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Syauki Taufikur Rahman. Kemudian ada Theophilus Christian Besir, dan kemudian ada Muhammad Dafa Mutifadali. Nah, iya. Nah, sebelum menyimak materi, jangan lupa klik like dan subscribe, dan juga jangan lupa komen. Tidak usah berlama-lama lagi. Selamat menyaksikan materi kami, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih Syauki. Kembali lagi dengan saya Dafa. Untuk bahasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang zakat dan juga sedekah. Nah, apa itu sih zakat dan sedekah itu? Zakat itu merupakan pungutan wajib atas kekayaan dan juga pendapatan, serta melebihi batas tertentu atau nisabnya. Sedangkan sedekah itu sifatnya lebih ke sukarela dan bisa diberikan kepada siapa saja. Al-Quran sendiri telah menentukan secara spesifik mengenai siapa yang berhak untuk menerima zakat. Di antaranya itu ada 8. Yang pertama itu orang miskin, yang kedua adalah orang yang membutuhkan, yang ketiga adalah amil atau mereka yang dipekerjakan untuk mengelola dana, yang keempat adalah orang yang berjuang di jalan Allah, yang kelima adalah orang yang sedang dalam perbudakan, yang keenam adalah orang yang berhutang, yang ketujuh adalah orang yang hatinya berdamai, dan yang kedelapan adalah musafir. Baik, bahasan selanjutnya yaitu tentang zakat dan juga pajak, di mana pajak itu merupakan biaya yang dipungut oleh pemerintah pada suatu produk atau pendapatan untuk membiayai pengeluaran pemerintah untuk barang dan juga jasa publik. Sementara zakat merupakan kewajiban seorang muslim karena ini adalah kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegagalan untuk membayar zakat adalah hutang kepada Allah, dan hutang ini jatuh tempo selamanya sampai itu lunas. Kemudian kegagalan untuk membayar pajak itu akan dikenakan hukuman moneter serta kemungkinan hukuman penjara bagi yang tidak membayar seperti itu. Akan tetapi di Indonesia ini zakat ini bisa dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, karena sesuai dengan peraturan pada Undang-Undang Perpajakan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki atau pemberi zakat kepada Basnas atau lembaga amil zakat sesuai dengan peraturan tersebut bisa dikurangi dari penghasilan kena pajak. Bahasan selanjutnya yaitu sumber zakat. Terdapat 4 sumber zakat, yaitu yang pertama itu emas dan perak, kedua itu ada hewan ternak, ketiga adalah hasil pertanian, dan yang keempat itu merupakan persediaan. Nah, dari keempat sumber tersebut terdapat fikih yang mengatur lebih detail. Emas dan perak juga dapat mencakup saldo kas dan juga rekening bank serta kertas keuangan. Untuk hewan ternak hanya sapi, domba, kambing, dan unta yang dapat dizakati. Tanaman pokok seperti gandum dan juga beras juga dikenakan zakat. Modal kerja suatu usaha seperti persediaan, piutang, kas, dan juga setara kas juga dikenakan zakat. Tarif zakat ini juga bervariasi teman-teman. Untuk emas, perak, dan keuntungan penjualan sendiri dikenakan tarif 2,5%. Begitu juga dengan hewan ternak. Untuk tarif zakat hasil pertanian sendiri terdapat 2 tarif. Itu dilihat dari cara irigasinya seperti itu teman-teman. Jika irigasinya itu dengan alami itu dikenakan tarif sebesar 10%. Namun jika irigasinya itu buatan atau ada campur tangan manusia di situ, maka dikenakan tarif zakat sebesar 5%. Oke, bahasan selanjutnya yaitu kewajiban zakat. Syariah itu menetapkan bahwa kewajiban zakat hanya jatuh kepada individu.
Namun ada beberapa kondisi di mana perusahaan ini juga harus membayar zakat. Nah, di antaranya adalah yang pertama yaitu rapat umum pemegang saham mengeluarkan resolusi yang mengharuskan perusahaan untuk memenuhi kewajiban zakat sebagai suatu entitas. Yang kedua itu adalah undang-undang mengharuskan perusahaan untuk memenuhi kewajiban zakat sebagai entitas. Yang ketiga, pemilik individu memberi wewenang kepada perusahaan untuk bertindak sebagai agen mereka yang memenuhi kewajiban zakat yang diatur pada SFAC 1 di halaman 29. Yang keempat, perusahaan diharuskan oleh piagam atau anggaran rumah tangganya untuk memenuhi kewajiban zakat sebagai entitas. Kemudian, materi selanjutnya adalah penentuan kekayaan untuk zakat. Secara umum, harta yang dikenakan zakat itu diklasifikasikan menjadi dua kategori harta, yaitu yang pertama adalah harta modal dan yang kedua adalah stok persediaan. Nah, secara umum, aset modal adalah aset tetap bisnis seperti peralatan dan juga mesin. Sedangkan stok persediaan atau aset lancar untuk dijual kembali. Zakat dibayarkan atas uang tunai, inventaris, piutang, dan surat berharga, dikurangi dengan semua kewajiban yang terkait dengan barang-barang ini. Nah, zakat dengan demikian dibayarkan atas modal kerja bersih, baik keuntungan yang sudah direalisasikan maupun yang belum direalisasikan atau aset lancar yang dikenakan zakat. Bahasan selanjutnya yaitu kondisi umum untuk terutang zakat. Pada dasarnya, aset hanya akan terutang atas zakat jika kondisi-kondisi ini dipenuhi. Nah, kondisi tersebut antara lain, yang pertama yaitu kepemilikan hak yang tidak dibebani, di mana kepemilikan ataupun kepemilikan aset harus lengkap. Nah, dengan demikian, pemilik itu harus memiliki aset fisik beserta dengan kemampuan untuk mengelola aset tersebut. Dengan kata lain, pemilik itu harus memiliki kendali atas harta itu, terutama atas kuasa pelepasan aset. Kemudian yang kedua, yaitu aset mampu bertumbuh ataupun meningkat, di mana dalam hal ini hanya dalam dua situasi modal tumbuh dapat sama dengan modal kerja bersih. Situasi yang pertama yaitu ketika tidak ada utang jangka panjang yang membiayai aset lancar. Dan yang kedua adalah ketika tidak ada utang jangka pendek yang mendanai aset tetap. Yang ketiga adalah nisab yang merupakan ambang batas di mana zakat itu harus dibayarkan. Jika nisab itu belum dilewati, maka seseorang itu belum wajib untuk membayarkan zakatnya. Untuk perhitungan ambang batasnya sendiri, untuk nisabnya ini sekitar 85 gram untuk emas dan juga 595 gram untuk perak. Kemudian yang keempat yaitu melebihi kebutuhan dasar pribadi atau perdagangan, di mana apa yang dianggap cukup untuk kebutuhan dasar berbeda antara individu dengan bisnis. Islam menekankan bahwa dalam tindakan apapun itu adalah kemuliaan perasaan individu, keagungan tujuan, dan kemurnian niat yang paling penting. Yang kelima adalah bebas dari hutang. Prinsip dasarnya adalah bahwa harta yang harus dikeluarkan zakatnya haruslah bebas dari hutang. Oleh karena itu, jika seseorang memiliki harta senilai $5.000, namun dari $5 itu ada $2.000 yang termasuk barang hutang, maka jumlah yang dapat dizakatkan itu hanya sejumlah $3.000 saja. Kemudian yang terakhir adalah haul dan tarif zakat, di mana haul itu sendiri merupakan periode fiskal zakat, yaitu 1 tahun lunar atau bisa disebut juga dengan tahun bulan, sebanyak 354 hari. Umumnya umat Islam membayarkan zakat mereka di bulan Ramadan atau bulan puasa untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisnis seperti lembaga keuangan Islam bagaimanapun mengikuti kalender Gregorian yang mengikuti tahun matahari. Ini lebih lama, yaitu sekitar 365 ataupun 366 hari. Mengingat bahwa ini lebih lama 11 hari, tarif zakat yang dikenakan juga lebih tinggi sedikit, yaitu sebesar 2,5775% per tahun matahari. Atau jika dihitung itu
Perhitungannya jadinya 365 dibagi 354 dikali dengan 2,5%. Tarifnya jika perusahaan mengikuti tahun bulan hanya 2,5%, meskipun akan baik bagi identitas Islam untuk mengikuti tahun lunar ini. Perusahaan diizinkan juga untuk mengikuti kalender matahari. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dava atas penjelasannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan kondisi spesifik zakat pada perdagangan aset. Nah, sesuai dengan namanya, zakat dalam pembahasan ini adalah zakat yang dikenakan pada perdagangan aset. Aset yang diperdagangkan yaitu hanya memiliki kewajiban atas zakat jika aset ini memenuhi kondisi lebih lanjut. Kondisi yang seperti apa? Nah, kondisinya adalah ketika aset perdagangan termasuk ke dalam barang yang dibeli untuk dijual kembali, serta bahan baku yang dibeli untuk manufaktur dan untuk penjualan kembali berikutnya. Nah, secara umum, perdagangan aset diperoleh dengan cara pembelian ataupun pertukaran, atau dengan cara pelepasan hutang. Nah, aset yang diperoleh melalui warisan atau sumbangan tidak akan dianggap sebagai aset perdagangan. Dan aset seperti demikian ketika dijual tunai, maka tentunya akan menimbulkan kewajiban zakat atas hasil tunai itu sendiri. Nah, yang terpenting juga yaitu adanya niat untuk berdagang. Nah, niatan ini memiliki arti bahwa adanya suatu maksud dan tujuan yang dengan penuh kesadaran penuh dilakukan. Nah, memang hal ini ditujukan untuk berdagang suatu aset ketika aset itu telah diperoleh. Tujuan yang penting dan perlu digarisbawahi adalah bahwa aset yang diperdagangkan tersebut harus menjadi bagian dari aset yang memang diadakan melalui bisnis. Selanjutnya, pada pembahasan kondisi spesifik zakat perdagangan aset dalam buku Principle of Islamic Accounting ini menekankan pada penjelasan akun-akun dalam akuntansi yang relevan dengan zakat perdagangan. Berikut penjelasan rinci atas akun-akun tersebut, yaitu yang mencakup awalnya yaitu aset lancar. Nah, dapat lihat yang pertama yaitu piutang usaha. Nah, piutang usaha ini terkait dengan zakat di dalam Islam sifatnya wajib mengenai akun piutang usaha ini. Nah, hal ini juga wajib sifatnya jika debitur menolak untuk mengakui piutang, tetapi jika ada bukti bahwa hal tersebut adalah memang sesungguhnya ada dan hal itu juga dapat ditagihkan. Namun lain hal jika piutang tak tertagih tersebut, baik karena debitur menolak untuk mengakui atau tidak adanya cukup bukti untuk membuktikan keberadaan piutang tersebut, bahkan debitur bangkrut oleh karena adanya sebuah penundaan, maka zakat yang dapat dibayarkan pada jumlah piutang yang dipulihkan ketika saat ditagihkan masih berkaitan dengan zakat piutang usaha yang harus dikurangi pada piutang tak tertagih dan pada ketentuan khusus untuk piutang tidak tertagih tersebut. Ketentuan umum ini memang didasarkan secara acak pada persentase dalam umur piutang pada jadwal debitur yang tidak dipotong. Kemudian yang kedua yaitu persediaan. Nah, zakat berkaitan dengan akun persediaan ini harus dibayar atas barang jadi atau aset yang dibeli untuk dijual kembali. Bahan baku tidak dapat dizakatkan karena tidak berada dalam kondisi yang dapat diperdagangkan. Adapun juga item pekerjaan yang sedang berlangsung dikerjakan tidak dapat dijadikan kewajiban zakat. Hal ini juga karena berkaitan dengan hal tersebut tidak dalam kondisi yang dapat diperdagangkan. Kemudian yang ketiga yaitu beban dibayar di muka. Nah, terkait dengan akun ini, biaya dibayar di muka tidak dapat dikenakan zakat. Hal ini karena jumlah yang ada tidak dibawa kendali sepenuhnya dalam lingkup suatu bisnis. Nah, dalam hal ini mengacu pada suatu konteks perusahaan tidak memiliki kepemilikan penuh atas aset ini. Kemudian yang keempat yaitu investasi pada ekuitas, dalam hal ini perdagangan saham. Nah, investasi ekuitas yang diklasifikasikan sebagai perdagangan sekuritas atau yang tersedia untuk dijual sesuai dengan sekuritas perusahaan dengan maksud untuk selama waktu tertentu akan memegang setiap adanya investasi yang ada. Nah, perdagangan sekuritas ini merupakan investasi yang dibeli dalam rangka untuk tujuannya nanti dijual kembali dalam waktu yang cukup singkat. Nah, investasi ini dianggap sebagai aset jangka pendek dan dapat dikenakan kewajiban atas zakat. Namun lain hal jika ekuitas tersebut tersedia untuk dijual, investasi tidak memiliki kewajiban atas zakat. Dan terakhir yaitu piutang dividen. Nah, piutang ini hanya dikenakan kewajiban atas zakat jikalau
mengacu pada dividennya saja, namun pada konteks piutang dividennya itu sendiri tidak dapat dikenakan zakat. Baik, selanjutnya yaitu akun terkait dengan liabilitas lancar. Yang pertama yaitu berkaitan dengan perdagangan kreditur. Hal ini mengacu pada keseluruhan perdagangan kreditur yang mana harus dikurangi dari akun aset lancar. Contohnya itu sebagai liabilitas yang muncul dari kegiatan operasi perdagangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu akrual, terkait dengan kewajiban atau liabilitas akrual. Ini mengacu terkait dengan biaya operasional normal perusahaan, seperti dalam hal upah dan gaji yang harus dibayar dan utilitas juga yang dapat dikurangkan. Aturan dasarnya adalah bahwa hanya kewajiban yang jatuh tempo pada tahun setelah tanggal laporan keuangan, yaitu saat kewajiban itu terjadi dan hal itu juga dapat dikurangkan. Dan ketiga yaitu terkait dengan pajak. Nah, utang pajak ini mengacu pada utang yang harus dibayarkan oleh perusahaan ataupun individu dalam tahun berjalan yang dapat nantinya dikurangkan. Nah, akumulasi pajak yang belum dibayar dari tahun ke tahun sebelumnya tidak diperbolehkan karena seharusnya dipertimbangkan pada tahun saat itu terjadi. Nah, dalam faktanya bahwa perusahaan yang tidak membayar jumlah pajak terutang pada tahun sebelumnya, hal ini adalah tidak relevan sesungguhnya. Karena perusahaan mungkin telah menggunakan uang yang dimaksudkan untuk membayar liabilitas pajak demi keuntungan perusahaan itu sendiri dan melakukan penundaan pembayaran pajak. Ya, kemudian selanjutnya yaitu berkaitan dengan hal-hal lainnya yang masih berkaitan dengan akun-akun akuntansi yang relevan dengan zakat dalam hal perdagangan aset. Yang pertama yaitu dana publik. Nah, dana publik ini sendiri sebenarnya tidak dikenakan kewajiban atas zakat, atau dana yang dikenal juga dengan sebutan dana yang dimiliki untuk wakaf dan tujuan amal, ataupun juga organisasi amal, serta properti organisasi non-pemerintah. Nah, dana ini tidak memiliki pemilik khusus dan yang memang dirancang untuk pengeluaran yang mana tujuan manfaatnya adalah untuk masyarakat secara umum. Nah, aturan dasarnya adalah bahwa dana yang ditujukan untuk kebermanfaatan masyarakat tidak dapat dikenakan kewajiban zakat. Dengan demikian, jumlah tersebut harus dikecualikan dari aset lancar karena seperti di awal tadi bahwa dana publik ini tidak memiliki pemilik yang pasti. Kemudian yang kedua yaitu dana yang melanggar hukum. Dalam hal ini mengacu pada pendapatan atau penghasilan yang terlarang. Pendapatan yang melanggar hukum tidak dikenakan untuk zakat. Namun, jika pendapatan yang diperoleh tersebut didapatkan dan tidak dikembalikan ke pemilik yang sah, maka zakat harus ditunaikan atau harus dibayar dan saldo dana harus diberikan untuk dalam hal amal. Dan perlu dipahami bahwa pembayaran untuk amal ini tidak bisa dianggap sebagai suatu kewajiban zakat yang telah ditunaikan. Bahasan selanjutnya terkait dengan akun aset tetap dan aset tidak lancar. Nah, yang pertama yaitu properti pabrik dan peralatan atau yang dikenal dengan PPA. Nah, aset tetap ini adalah aset yang bergerak atau tidak bergerak yang tidak diadakan untuk perdagangan. Nah, item yang diperoleh yang digunakan sebagai aset tetap tidak tunduk pada zakat. Aset-aset ini pada dasarnya membantu keseluruhan jalannya operasional perusahaan, tetapi bukan untuk modal terkait dengan saham di perdagangan sekuritas. Dengan demikian, aset tersebut tidak dikenakan zakat. Namun, jika aset kemudian dijual kembali, maka zakat menjadi jatuh tempo dan kewajiban atas zakat ini perlu ditunaikan ketika penjualan tunai dilakukan pada saat nisab tercapai dan hasil penjualan masih di tangan penjual pada akhir haul atau tahun keuangan yang relevan. Nah, di sisi lain, aset yang diperoleh untuk diperdagangkan tetapi kemudian dikonversi untuk digunakan sebagai aset tetap tidak lagi dihitung sebagai aset yang diperdagangkan. Kemudian yang kedua yaitu investasi ekuitas yang dalam halnya yaitu tersedia untuk dijual. Investasi ekuitas ini yang tidak diklasifikasikan sebagai sekuritas yang diperdagangkan dikategorikan sebagai sekuritas yang tersedia untuk dijual. Biasanya investasi ini tidak akan dijual dalam kurun waktu yang singkat, maka dengan demikian investasi tersebut tidak memiliki kewajiban atau tidak dikenakan zakat, tetapi dividennya lah yang nantinya yang diterima dari investasi tersebut yang akan dikenakan zakat. Baik, bahasan selanjutnya ada
bahasan. Yang pertama itu valuasi aset yang diperdagangkan. Nah, aset yang diperdagangkan penting untuk divaluasi dalam hal tujuan zakat menentukan harga jual pasar atau nilai yang setara dengan kas dan bukan dengan biaya historis. Hal ini terutama karena basis zakat termasuk biaya historis dan setiap keuntungan yang didapatkan ataupun juga kerugian yang didapatkan. Kemudian yang kedua yaitu bentuk pembayaran zakat. Nah, zakat biasanya ditunaikan ke atas aset bisnis yang dibayarkan secara tunai. Namun, hal itu juga diperbolehkan untuk membayar dalam bentuk perdagangan barang, terutama pada saat kondisi resesi atau jika ada kekurangan likuiditas dari suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga terkait dengan keuntungan, zakat dibayarkan pada saldo setiap jenis modal kerja pada akhir haul, termasuk setiap keuntungan dari penggunaan jenis modal kerja, seperti halnya keuntungan bisnis. Baik, pembahasan selanjutnya yang penting pula yaitu terkait dengan metode penghitungan zakat. Mengacu pada Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution atau AAOIFI dalam standarnya tentang zakat, menyarankan dua metode untuk menentukan basis zakat. Yang pertama yaitu metode aset bersih dan kedua metode dana investasi bersih. Penjelasan rincinya nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, pada dasarnya kedua metode ini akan menghasilkan hasil yang sama karena adanya ekuivalensi dari sisi aset dan kewajiban pada laporan posisi keuangan. Dan terkait standar memang berfokus pada lembaga keuangan Islam, namun hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan diterapkan dalam sektor-sektor bisnis lainnya. Nah, selanjutnya berikut adalah terkait dengan penghitungan teknis asal-usul dari dua metode penghitungan basis pengenaan zakat tadi, yang diawali dengan persamaan akuntansi dasar yang dapat dilihat di layar, yaitu FA ditambah dengan CA sama dengan SC plus R plus LTL dan CL. Untuk keterangannya, FA sendiri adalah aset tetap dan kemudian CA sendiri adalah aset lancar dan CL sendiri merupakan liabilitas lancar dan SC merupakan modal saham dan R adalah cadangan dan LTL adalah liabilitas jangka panjang. Kemudian dari persamaan tersebut dapat diderivasikan menjadi formulasi yang mana yaitu CA dikurangi dengan CL sama dengan SC ditambah R ditambah LTL dikurangi FA. Nah, dapat dilihat di bagian bawah layar jelas terbagi bahwa untuk metode aset bersih itu konsentrasinya ada pada sisi kiri persamaan CA dan CL, dan untuk metode dana investasi bersih konsentrasinya pada sisi kanan persamaan yaitu SC tambah R tambah LTL dan tambah FA. Nah, penting untuk dicatat bahwa sebelum menentukan basis zakat, penyesuaian harus terlebih dahulu dilakukan untuk transaksi yang belum diperhitungkan di penyusunan laporan keuangan. Misalnya jika terdapat piutang tak tertagih yang belum dipertanggungjawabkan. Kemudian juga piutang tersebut dalam hal keuntungan ataupun kerugiannya akan didebitkan, sementara dari sisi debitur harus dikreditkan. Demikian pula jika ada depresiasi yang perlu ditingkatkan, kemudian depresiasi tersebut dalam hal keuntungan dan kerugiannya juga harus didebit dengan kenaikan dan ketentuan untuk depresiasi harus dikreditkan. Baik, selanjutnya dapat dilihat pada layar bahwa disajikan kedua metode tadi. Ini adalah rincian dari akun-akun yang diperhitungkan dalam menentukan basis zakat. Pertama, metode aset bersih, yang mana penambahannya terdiri dari aset lancar, kas, kemudian piutang bersih, persediaan, investasi, kemudian deposito di bank, dan kemudian pengurangannya ada liabilitas lancar, perdagangan kreditur, liabilitas akrual, bunga minoritas, kemudian ekuitas yang dimiliki oleh wakaf atau public endowment, kemudian ekuitas yang dimiliki oleh pemerintah, dan ekuitas dimiliki oleh badan amal dan NGO. Kemudian di kanan metode kedua yaitu metode dana investasi bersih, untuk penambahan terdiri atas modal saham, kemudian cadangan, saldo laba, laba bersih, dan liabilitas jangka panjang. Kemudian pengurangannya ada aset tetap bersih, kemudian investasi yang tersedia untuk dijual, kemudian real estate, dan terakhir dapat dilihat di paling bawah kedua metode yaitu penghitungan akhir dari dasar pengenaan zakat. Saya kira demikian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Theo atas penjelasan materinya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perlakuan zakat dalam laporan keuangan. Jadi zakat itu pada perusahaan sebenarnya itu tidak diwajibkan, atau perusahaan itu tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Namun terdapat beberapa hal yang membuat
perusahaan itu membayar zakat. Yang pertama itu ketika hukum mengharuskan untuk memenuhi kewajiban zakat. Jadi adanya hukum yang mewajibkan perusahaan membayar zakat. Kemudian yang kedua itu ketika diwajibkan oleh piagam atau anggaran rumah tangganya untuk membayar zakat. Jadi apabila dalam perusahaan itu memiliki piagam atau anggaran rumah tangga yang mengharuskan membayar zakat, maka perusahaan menjadi wajib untuk membayar zakat. Kemudian yang ketiga itu ketika rapat umum pemegang saham telah mengeluarkan keputusan yang mengharuskan perusahaan untuk memenuhi kewajiban zakatnya. Jadi apabila para pemegang saham dan disepakati dalam rapat umum pemegang saham bahwa perusahaan harus membayar zakat, maka perusahaan itu wajib untuk membayar zakat. Nah, selanjutnya itu apabila perusahaan diwajibkan membayar zakat, lalu bagaimana pelakuan zakat di dalam laporan keuangan. Jadi yang pertama itu ada perlakuan di mana zakat sebagai pengeluaran, yaitu zakat diperlakukan sebagai beban bisnis dan termasuk dalam penentuan laba bersih. Kemudian setiap zakat yang belum dibayar akan diperlakukan sebagai kewajiban dan disajikan di bagian kewajiban pada neraca atau laporan posisi keuangan. Jadi seperti pada perlakuan beban-beban lainnya. Ya, kemudian yang kedua itu ada perlakuan sebagai alokasi keuntungan. Jadi apabila para pemegang saham itu setuju bahwa perusahaan membayar zakat, itu dapat pemegang saham itu dapat meminta perusahaan sebagai agen dalam memenuhi kewajiban membayar zakat berkaitan dengan investasi yang dilakukan para pemegang saham. Kemudian perusahaan itu harus memotong zakat dari bagian pemegang saham tersebut, yaitu dari keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham. Nah, kemudian apabila laba yang didapat itu tidak mencukupi atau laba yang dibagikan kepada pemegang saham itu tidak mencukupi untuk membayar zakat, itu jumlah yang dibayarkan oleh perusahaan dicatat sebagai piutang yang jatuh tempo dari pemegang saham tersebut. Nah, berikutnya bagaimana zakat itu diungkapkan. Nah, untuk pengungkapan zakat itu terdapat beberapa persyaratan. Menurut EFAS nomor 9, yaitu standar yang dikembangkan oleh AOIFI, itu ada beberapa hal yang harus diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Nah, yang pertama itu metode yang digunakan untuk menentukan dasar zakat dan barang-barang yang termasuk dalam dasar tersebut. Yang kedua itu yang harus dicantumkan, yaitu apakah perusahaan sebagai perusahaan induk membayar bagiannya dari kewajiban zakat di anak perusahaannya. Nah, kemudian yang ketiga itu dalam hal perusahaan tidak membayar zakat, jumlah zakat yang harus dibayar dari setiap saham itu harus dicantumkan pada catatan atas laporan keuangan. Untuk kasus yang pertama di sini ada Alim Inc. Yang merupakan produsen wadah plastik. Nah, untuk dasar perhitungannya di sini ada laporan posisi keuangan yang ditampilkan pada tabel 6.2. Selain itu juga ada informasi tambahan di mana yang pertama terdapat personal drawings Alim untuk tahun ini berjumlah $20.000. Nah, yang kedua itu ada Alim menyumbangkan sebesar $2.000 untuk amal di bulan November. Kemudian ditemukan stok usang sebesar $500. Nah, dari soal ini diminta untuk menentukan zakat yang harus dikeluarkan oleh Alim. Nah, untuk menjawabnya yang pertama yaitu menghitung aset lancar. Nah, dari data laporan posisi keuangan ditemukan bahwa total aset lancar itu berjumlah $14.000. Nah, didapat dari cash in bank $3.000, terus bank balance $1.500, credit store $5.000 dan closing stock $4.500. Nah, setelah menghitung aset lancar, selanjutnya itu menghitung kewajiban lancar. Dan kewajiban lancar ditemukan sejumlah $2.500. Nah, di mana terdiri dari creditors sebesar $500 dan accrued
operating expense sebesar $2.000. Nah, setelah menghitung aset lancar dan kewajiban lancar, selanjutnya yaitu menghitung aset bersih, di mana di aset bersih itu didapat dari aset lancar dikurangi dengan liabilitas lancar. Nah, sehingga ditemukan 14.000 dikurangi $12.500 sehingga didapat $11.500. Nah, setelah ditemukan aset bersih, dilakukanlah penyesuaian berdasarkan informasi yang ada pada soal, di mana penyesuaian yang terjadi yaitu net current asset sebesar $11.500 itu disesuaikan. Yang pertama itu ada donasi yang dilakukan oleh Alim, sehingga ditambah saldo $2.000, kemudian ditambah dengan personal drawings $20.000, kemudian dikurang dengan adanya stok usang atau absolute stock itu $500, kemudian work in progress $4.200, sehingga net current asset atau aset bersih setelah penyesuaian itu ditemukan sejumlah $28.800. Nah, dari penyesuaian ini hasilnya itu merupakan basis zakat, karena basis zakat itu merupakan aset lancar bersih ya, setelah penyesuaian. Nah, setelah penghitungan basis zakat atau basis zakat didapat, selanjutnya itu menghitung besaran zakat yang harus dibayar. Nah, untuk menghitungnya itu dikalikan dengan 2,5%, sehingga 2,5% dikalikan $28.800 sehingga didapat $720. Nah, ini besaran zakat yang harus dibayar Alim. Nah, selanjutnya itu pada kasus kedua, di sini terdapat informasi yang pertama adanya beberapa akun yang belum disesuaikan. Yang pertama itu ada persediaan barang dalam proses dan bahan baku senilai $10.000 dan $5.000. Kemudian ada pembayaran di muka terkait dengan asuransi dan pajak jalan. Kemudian ada deposit tetap yang digunakan untuk mengamankan fasilitas pembiayaan dari bank A sebesar $10.000. Kemudian ada hutang pinjaman berjangka selama tahun berikutnya adalah $25.000 yang belum diklasifikasi, dan satu nasabah yang dinyatakan pilot dan perusahaan tersebut berutang $5.000. Nah, untuk data pada soal ini terdapat laporan posisi keuangan yang ditampilkan pada tabel 6.3. Nah, kemudian dari soal ini diminta hitung zakat yang harus dibayar menggunakan metode aset bersih dan metode dana investasi bersih. Nah, untuk menjawabnya, yang pertama itu membuat jurnal penyesuaian tersebut. Dari data yang tadi terdapat 5 data. Yang pertama itu ditemukannya bahan baku dan barang dalam proses, sehingga dibuat jurnal penyesuaian, di debit raw material $10.000, kemudian work in progress proses $5.000, dan di kredit adalah inventory $15.000. Nah, kemudian yang kedua itu tidak dibuat jurnal penyesuaian karena pembayaran di muka itu tidak masuk dalam perhitungan zakat karena perusahaan belum memiliki kendali atas aset tersebut. Nah, kemudian untuk informasi yang ketiga itu adanya pembayaran deposit untuk mengamankan aset di bank, kemudian sehingga dibuat jurnal fixed deposit sebesar $10.000 di debit dan kreditnya adalah cash in bank $10.000. Kemudian perusahaan berutang pemilik utang berjangka, sehingga dibuat jurnal penyesuaian sembilan $25.000 di debit dan kreditnya adalah current liabilities sebesar $25.000. Nah, yang terakhir itu adanya nasabah yang pilot sehingga perusahaan mengalami kerugian piutang, sehingga di debit kerugian piutang sebesar $5.000 dan di kreditnya adalah piutang $5.000. Nah, setelah dibuatnya penyesuaian barulah kita masuk ke metode perhitungan. Nah, yang pertama itu metode aset bersih. Nah, pertama itu dalam metode ini kita menghitung aset lancar
yang dikenakan untuk zakat dan juga dihitung setelah penyesuaian tadi. Nah, sehingga didapat aset bersih lancar, nah itu sebesar $194.000 didapat dari account receivable sebesar $95, kemudian inventory sebesar $55.000 dan cash and bank itu sebesar $44.000. Nah, di sini ada catatan dan perlu diperhatikan bahwa piutang dividen itu tidak dapat disahkan. Yang kemudian juga pembayaran di muka juga tidak dapat disahkan karena perusahaan tidak memiliki kendali atas aset tersebut. Nah, setelah menghitung aset lancar, selanjutnya itu menghitung kewajiban lancar. Pada perusahaan ini aset lancar berjumlah $97.000. Nah, itu didapat payable $50.000, terus overdraft $5.000, dividend payable $2.000, tax payable $5.000 dan loan payable $25.000. Nah, setelah menghitung kewajiban lancar dan aset lancar, selanjutnya itu menghitung basis zakat. Nah, sehingga ditemukan basis zakat itu sebesar $97.000 yang didapat dari aset bersih lancar dikurangi kewajiban lancar. Itu adalah untuk basis zakat metode aset bersih. Nah, yang kemudian adalah metode dana investasi bersih. Yang pertama itu kita menghitung dana yang diinvestasikan. Pada perusahaan ini dana yang diinvestasikan berjumlah $343.000, didapat dari term loan itu sebesar $175.000, kemudian ada set capital $100.000, ada reserve $60.000 dan profit $8.000. Nah, setelah menghitung dana yang diinvestasikan, selanjutnya kita menghitung aset tetap dan aset lain yang tidak dikenakan zakat. Nah, di mana didapat $246.000, yaitu terjadi property, plant and equipment, terus ada real estate investment, fixed deposit, raw materials, work in progress, dividends receivable, dan juga prepayment. Nah, setelah menghitung semua itu, kita menghitung basis zakat. Nah, basis zakat yang ada pada metode ini, yaitu didapat dengan mengurangi dana yang diinvestasikan dikurangi total aset yang tidak dikenakan zakat, sehingga didapat $97.000. Itu dari $343.000 dikurangi $246.000. Nah, teman-teman juga dapat melihat di tabel 6.4. Nah, di sini itu rangkuman kedua metode tadi, yang mana ada metode aset bersih dan juga metode dana investasi bersih. Nah, dan untuk basis zakatnya sama, yaitu $97.000. Dan untuk menghitung besaran zakat yang harus bayar atau zakat yang terutang itu dikalikan dengan 2,5%. Jadi $97.000 dikalikan 2,5% sehingga didapat $2.425. Itu adalah zakat yang harus dibayarkan atau utang zakat perusahaan. Nah, demikian pemaparan dari kami. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik penyampaian maupun materi. Kami mohon maaf, dan jangan lupa like, share, dan subscribe atas ilmu dan video yang kelompok kami sampaikan. Dan apabila ada komentar, kritik ataupun saran, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk menutup video kali ini, saya akan menyampaikan sebuah quotes yang disampaikan oleh Buya Syakur, yaitu tenangkanlah hatimu yang gelisah karena hal-hal yang belum tentu terjadi. Pasrahkan dirimu kepada Allah dengan usaha terbaikmu, dan yakinlah bahwa Allah tidak akan menelantarkanmu. Nah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.